Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Mari saya undang semuanya, kita perkatakan pada jiwa kita untuk tema bulan ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau kita hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun secara online. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya ada hadirat Tuhan, ada sukacita dan Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita lebih baik lagi. Yang tanggalkan segala beban, tanggalkan segala pergumulan, tanggalkan segala kesulitan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh kembali beribadah kepadamu hari ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang kami lalui. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Segala pujian dan hormat, segala kuasa kemuliaan bagi Allah yang kekal. Biar Engkau saja di sepanjang ibadah ini yang dipermuliakan dan Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita dan hati yang bergirang, kami mulai ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Luar biasa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan sekali lagi, Yesusku. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan Allah kita besar. Jangan pernah ragu akan kasih setianya Tuhan. Sebab itu kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Dia. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kesetiaanmu, kau benar.
kuasa dan jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku tak terjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku tak terjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kita boleh diterima sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan kita untuk saat ini untuk menerima bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa mukjizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku,
sekali bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami kepadamu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Biarlah saat ini kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu, agar kami bertumbuh dan tetap dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyambut firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakannya. Kami percaya Kau urapi bibir, perkataan, hati dan pikiran semuanya ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, sekali lagi puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa efektif sudah 7 bulan ini kita stay at home healthy. Hari-hari pertama saya pikir, wah puji Tuhan. Daripada sibuk-sibuk terus, ada berapa waktu di rumah. Lama-lama di rumah terus. Lama-lama sleeping, eating. Yang lain-lain kan semuanya lewat Zoom. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia tidak ada yang memperkirakan. Tapi Tuhan telah menentukan segala sesuatu. Dalam ibadah kita saat ini, kita mau membahas tema yang penting, ialah tetaplah berbuat baik. Baik lewat perkataan maupun pekerjaan. Mari kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru. Dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri dan bagi yang hadir di rumah atau di sini kita membaca bagian ini silih berganti. Saya membaca ayat-ayat ganjil dan semua membaca ayat-ayat yang genap. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita sedang hidup di era yang begitu individualistis. Kita mau duduk bersama aja ngomong menjaga jarak. Tutup muka dan sebagainya.
Sulit sekali orang bertemu satu dengan yang lain. Oleh karena situasi yang demikian, pandemik 19 ini, COVID-19. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja Tuhan tetap mengingatkan kita. Tidak bergantung pada apa situasi kita. Tidak bergantung pada kondisi kita. Kondisi masyarakat yang terus bergelombang. Seluruh dunia. Politik, keamanan, macam-macam, ekonomi. Tadi di jalan saya dengar radio. Ada 9,3 juta yang akan di PHK. Yang sudah dan akan di PHK. Menambah persoalan. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa COVID ini akan berlalu. Tapi Tuhan tetap ada. Amin. Ya, Tuhan tetap ada. Nah, mari kita lihat bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika waktu yang lampau. Dan juga mengingatkan kita hari ini tentang bagaimana keadaan kita. Supaya kita dapat terus berbuat baik lewat perkataan dan pekerjaan. Ada berapa hal yang dikatakan di sini, mari kita lihat. Hal yang pertama, percaya akan kebenaran. Kita harus percaya akan kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-13 bagian A, dia mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita, saudara-saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan karena dia mengasihi kita. Dan bagi saya, kasih Tuhan itu lebih hebat daripada kasih siapapun. Allah mengasihi saudara dan punya rancangan yang indah dalam hidup saudara. Itu dari awal saya menyerahkan hidup. Kalimat itu penting. Tuhan Allah mengasihi saudara dan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Dan kasih Tuhan itu selalu ada. Semua manusia bisa lewat. Tapi kasih Tuhan itu tetap. Kita mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita juga di dalam ayatnya 13 bagian B dikatakan kita telah dipilih. Karena lihat dikasihi Allah juga Allah telah memilih kita. Siapa saya sehingga Allah memilih? Wah, saya ingat kembali dari mana saya datang dan saya bersyukur saya bisa menikmati hidup hari ini karena saya tahu dari mana saya datang. Orang yang tidak ada apa-apanya, anak kampung. Tapi karena anugerah Tuhan, karena itu saya belajar dalam hidup. Jangan melupakan hari kemarin. Kita ada hari ini karena orang lain sudah berbuat sesuatu hari kemarin. Amin. Jadi kita bersukacita bahwa Allah memilih kita. Apa tidak ada orang? Bukankah Allah itu Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil? Halo? Kalau Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil, kenapa dia memilih orang seperti saya? Untuk menjadi rekan sekerjanya. Itu menjadi suatu kebanggaan bahwa saya dipilih oleh Allah. 13 itu ayat 13 poin C. Dia bukan saja mengasihi, dia memilih tapi dia menguduskan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Mau orang pintar, orang hebat, orang kaya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Sebab itu Allah telah menguduskan kita. Menguduskan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Untuk mewujudkan kasih dan rencana Allah itu di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Dia mengasihi, dia telah memilih kita, dia menguduskan kita. Dan di dalam ayat 14, dia memanggil kita secara khusus. Itu luar biasa. Dia memanggil kita. Dan ayat 14b itu dia memberi kemuliaan kepada kita. Dia memberi kemuliaan. Allah
adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jadi pertama, sebelum kita mewujudkan apa yang diamanatkan, kita harus melihat dulu, mengintrospeksi diri kita. Karena Paulus melihat jemaat di Tesalonika, banyak itu yang, kalau istilah kita sekarang ini, hari Minggu haleluya, hari Senin halelupa. Ingat lupa, lebih banyak lupa daripada ingat. Banyak orang hanya secara teoritis, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Banyak orang bisa berbicara tentang Alkitab, tetapi hidupnya jauh panggang dari api. Tidak ada apa-apanya. Kita lihat aja dalam masyarakat, kadang-kadang atas nama agama orang bunuh-membunuh, atas nama agama orang menghajar satu dengan yang lain, merusak. Itu disebabkan karena orang bisa hanya ngomong doang, tetapi tidak mewujudkan itu di dalam kehidupannya. Dalam ayatnya yang ke-15, hal yang kedua. Yang pertama tadi, kita percaya akan kebenaran. Berdiri di atas kebenaran. Coba bisa ditampilkan bagan tadi. Ya, ini luar biasa. Ya, bagaimana berdiri, bagaimana percaya akan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak lain adalah firman Allah. Sehingga kita mau membangun dulu diri kita, hidup kita dari firman Allah. Tadi saya dengan Pak Gembala di luar diskusi tentang ada begitu banyak tawaran sana sini. No, kita hanya percaya kepada Allah. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, God's word. Kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak saja percaya, tapi kita taat, karakter kita akan terbentuk. Kita menjadi orang-orang yang punya karakter. Karena kita punya karakter yang baik, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena kita punya karakter yang baik, maka yang ketiga itu ialah kita dapat dipercayai. Halo, apakah Anda dipercayai oleh teman? Dipercayai oleh atasan? Dipercayai oleh bawahan? Dipercayai oleh lingkungan tetangga kita? Dipercayai oleh jemaat? Oleh gembala? Sangat penting bahwa memahami kebenaran itu menyebabkan kita dapat dipercayai, dan dengan demikian kita membangun hubungan yang luas dengan orang. Mewujudkan apa yang dikatakan kebaikan dalam perkataan maupun perbuatan. Itu otomatis jalan. Otomatis. Ya. Kita punya pengaruh. Karena orang melihat bahwa kita bukan saja ngomong, we walk in our talk, kata orang sono. Kita hidup dari apa yang kita katakan, maka kita dapat dipercayai. Kita membangun persahabatan, kita makin punya pengaruh pada orang-orang lain. Dan pengaruh itu sangat-sangat penting. Kita tidak ngomong, tapi orang melihat hidup kita, orang tergerak sendiri. Orang berubah dengan sendirinya karena melihat kehidupan. Dan demikian kita punya jejaring yang luas, networking. Sehingga apa yang diharapkan untuk mewujudkan itu dalam perkataan dan dalam pekerjaan itu dapat terjadi secara otomatis, sinergis. Karena kita punya jejaring di mana-mana. Jadi sekali lagi, kita harus benar-benar berpegang pada kemuliaan Tuhan. Kebenaran ini. Berpegang pada kebenaran Tuhan. Bahwa apapun yang dikatakan dunia ini, tiap hari berubah, tiap detik berubah. Tapi apa kata dunia? Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin.
Ya, tepuk tangan dulu. Firman Tuhan. Tidak. Semua bilang firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang kita pegang. Firman Tuhan. Saya bersyukur. Dalam hidup saya itu aja. Saya datang ke Jakarta. Hampir 48 tahun lalu. Tidak kenal siapa-siapa. Saya hanya lihat kepada Tuhan. Karena saya mau melayani Tuhan. Dan sampai hari ini. Luar biasa. Tetap pegang pada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Karena Tuhan tidak berubah. Yang lain-lain orang ngomong hari ini lain, besok lain. Itu punya kelainan. Tapi Tuhan firman-Nya. Apa yang dituliskan 2000 tahun lampau ya. Kita renungkan hari ini. Kita khotbahkan hari ini. Kita dengarkan hari ini. Karena dia tidak pernah berubah. Itu luar biasa di dalam kebenaran. Berpegang teguh, ayat 15 itu. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Berpegang teguh, berdiri teguh, berpegang. Sekali lagi, pegang firman Tuhan. Pegang uang orang taruh di bank aja hari-hari ini kan lagi ribut. Orang menaruh 20-an sekian miliar. Dibolongin oleh orang bank sendiri. Kita pegang dompet jalan, HP bisa direbutkan orang, dicuri, dirampok. Tapi kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Jadi yang pertama percayakan kebenaran. Yang kedua berpegang teguh kepada kebenaran. Bukan saja percaya. Saya pakai istilah trust and obey. Tidak cukup hanya percaya saja. Kita harus taat. Kita harus taat. Ya. Luar biasa. Saya tiap kali merenungkan itu perjalanan bangsa Israel. Dari Mesir ke Israel bisa jalan 1 minggu atau 1 bulan lah taruhlah. Karena banyak orang tua. Tapi bangsa Israel berjalan sampai 40 tahun. Sulit dipercaya. Ya. Tapi ternyata itu jalan. Kita tidak mengerti apa maksud Allah. Allah mempersiapkan mereka, membentuk mereka. Mereka yang tidak taat, tidak layak untuk masuk di tanah perjanjian. Jadi kita percayakan kebenaran. Dan kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kemudian yang menjadi tema kita itu ayat 16-17. Mempraktekkan kebenaran itu. Kita bukan saja pegang kebenaran, tapi kita mempraktekannya. Kita mewujudkannya dalam kata, dalam perbuatan, baik interaksi, perbuatan kita sehari-hari maupun pekerjaan kita. Itu sangat-sangat penting. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Banyak orang mau mencari role model. Mencari panutan di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Nah, saat-saat ini jangan kita lihat tantangan. Kita merubah tantangan menjadi peluang. Merubah semua kesulitan menjadi berkat. Mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Tiap-tiap kali saya ingatkan diri saya, istri, anak-anak. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Bagaimana kita wujudkan anugerah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur bahwa selama masa COVID ini, kami tidak pernah berkekurangan. Berkatnya itu datang, tidak tahu dari mana datang aja gitu. Orang-orang minta nomor rekening, ya puji Tuhan. Ya. Orang minta alamat, antar makanan, antar buah-buah. Kalau saudara datang di rumah saya, banyak sekali buah-buah. Mejanya penuh, termasuk buah roh. Jadi, wah luar biasa. Campur tangan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Tapi hal yang kedua yang kami lakukan,
Tiap hari berdoa bagaimana Tuhan pakai hidup kami untuk jadi berkat bagi orang. Banyak sekali, tapi saya cerita satu yang baru saja terjadi bulan lalu. Akhir September istri saya berulang tahun. Dan ada teman-teman, Pak Mul, kita makan-makan. Walaupun ada COVID, pusing amat dengan COVID, kita makan-makan. Terus ada satu ibu, kemudian 2 hari kemudian dia kirim, woi nasi tumpang gede sekali. Dan itu, ya udah panggil adik-adik, makan-makan di rumah. Kita makan-makan, ini banyak begini, tidak mungkin habis. Saya telepon asrama calon staf LPMI. Ada berapa yang hadir, yang ada di situ? 7 orang, semua datang. Wah senang, makan-makan, kenyang. Terus mau pulang, masih ada sisa, dibungkus lagi, bawa pulang. Terus mau pulang, saya tergerak bagi-bagi duit sedikit. Ya. Mereka senang, mereka pulang. Besoknya, saya ingat persis saya lagi dengan istri lagi duduk makan siang, tiba-tiba ada telepon masuk dari salah satu pelatih itu. Ya, bilang terima kasih ya Opa Oma, maka panggil Opa Oma walaupun saya masih nyong-nyong. Terima kasih. Kamu lagi ngapain? Ini lagi petik daun singkong, masak rebus daun singkong. Dia bilang begini, daun singkongnya cuma berapa biji, tapi airnya 1 panci. Wah, jadi biar minum air sampai kenyang. Waduh. Lalu tiba-tiba dia ngomong begini, terima kasih Opa Oma ya. Dari uang yang dikasih kemarin, anak-anak itu bersyukur masih bisa hidup 1 minggu. Puji Tuhan. Wah, saya spontan saya nangis. Waduh, luar biasa. Di tengah-tengah keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau orang-orang lain diberkati, luar biasa sukacita yang kita alami. Jadi saya suka menasihati mereka, mendoakan mereka, tapi juga apa yang bisa kita buat. Istri saya cerita buat adik-adik, mereka kumpul lagi beras, kumpul lagi mie, macam-macam diantar. Dan banyak sekali teman-teman yang juga mendukung. Kita lihat bahwa dalam kehidupan ini banyak orang di sekitar kita. Kami bersyukur karena satpam di kompleks juga diperhatikan. Ada orang ibu-ibu yang sudah tua yang jualan lewat depan rumah juga kita perhatikan. Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa dalam keterbatasan kita harus mewujudkan kasih kita dalam perkataan dan dalam pekerjaan, dalam perbuatan. Itu sangat-sangat penting. Katakan dalam ayat 17 itu. Kiranya menghibur, ya saya baca dari ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya Tuhan itu menolong kita. Hingga kita terhibur karena melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Coba ditampilkan. Apa tadi Yakub ya? Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20 atau 2 ayat 20 ya. Yang kalau kita hanya dengar,
Kalau hanya mendengar, coba dilihat, cek lagi. Tidak melakukan itu suatu kebohongan, suatu kenistayaan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Ayat 22 barangkali ya. 1 ayat 22. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman. Dan sore hari ini sekali lagi kita diingatkan, apapun keadaan kita, mari kita terus melakukan yang baik. Baik dalam perkataan maupun pekerjaan kita. Kita mau melakukan yang baik, Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati. Saya mengingatkan diri saya dan banyak orang tiap-tiap hari. Apapun yang kamu buat, lihat dulu ke atas. Apakah Tuhan tersenyum? Dari waktu pimpin pujian, apakah Tuhan tersenyum? Saya sih tersenyum. Tapi Tuhan, apakah Tuhan tersenyum? Waktu saya berkhotbah, mungkin saudara tersenyum. Tapi apakah Tuhan tersenyum? Itu sangat-sangat penting. Supaya kita menyadari bahwa Tuhan mengontrol seluruh hidup kita. Dia melihat dan dia mau supaya kita mewujudkan kehadirannya, kita mewujudkan kasihnya, kita mewujudkan rencananya, kita mewujudkan berkatnya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Setiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut. Tuhan, saya tidak punya tapi Tuhan punya. Tuhan, saya tidak mampu tapi Tuhan mampu. Sangat penting untuk fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Itu luar biasa. Saya terus terang, pengalaman hidup saya itu unik. Melayani Tuhan bulan Januari 48 tahun. Dan itu tidak mudah. Tapi kasih anugerah Tuhan itu luar biasa dahsyat. Saya belajar tiap-tiap hari. Kalau Tuhan menolong saya, kalau Tuhan memberkati saya, Tuhan juga mau supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya selalu bergurau, jadilah kita seperti Danau Galilea. Dia terima dari sungai Yordan dan lain-lain. Dia salurkan. Sampai ke laut mati, enggak salurkan lagi. Maka namanya laut mati. Ya kan? Kalau hidup kita tidak diwujudkan dalam perbuatan baik, perkataan maupun pekerjaan, kita menjadi laut mati. Enggak ada kehidupan di dalamnya. Kita hidup, kita berkarya seperti biasa, tapi tidak ada nilai, no value. Itulah sebabnya kita mau tiap-tiap hari, alangkah indahnya Tuhan memakai hidup kita. Karena begini, apa yang ditaruh di atas mezbah Tuhan, itu akan dikuduskan Tuhan. Apa yang dikuduskan Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan itu akan dipakai oleh Tuhan. Dan paling hebat, apa yang dipakai Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang dipakai Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Saya pikir orang siapa-siapa, loh, ada guru di Jawa Timur, saya juga tidak tahu di kota apa atau desa apa, dia minta nomor rekening. Itu luar biasa. Ada pendeta gereja yang mungkin baru 2 kali saya ketemu dalam hidup. Wah, itu terus menerus, luar biasa. Saya perhatikan sudah berkali-kali, berarti saya masuk dalam daftar gerejanya kali. Itu luar biasa. Cara Tuhan. Cara Tuhan yang menggerakkan. Dan kalau kita benar-benar menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tiap pagi
Saya bangun berlutut berdoa. Habis itu saya kirim message WA tiap-tiap hari. Sudah itu saya putar lagu jam 6. Dengarkan lagu. Sambil saya lihat ke depan rumah, lihat halaman. Waduh, puji Tuhan. Tuhan begitu baik memberikan yang terbaik. Kalau demikian, apa artinya? Kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Tuhan pakai dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sekeluarga, semua tiba pada sukacita untuk memberikan yang terbaik dalam hidup. Teman-teman, anak-anak LPMI itu kan anak-anak muda. Opa, telepon saya sudah tidak bisa lagi. Ya. Ini anak-anak ini seperti cucu-cucu kita. Tidak perlu apa lari ke opa. Apa lari ke opa. Ada yang minta laptop lah. Segala macam. Wah, ini kalian gimana sih? Ini opa sudah tua. Bukannya kalian datang membantu malah. Tapi itulah cara Tuhan. Jadi, tidak ada beban. Kalau kita bisa buat, saya dan istri, anak-anak, enjoy aja gitu. Kalau kita masih berbuat sesuatu hari ini, mengapa tidak? Ya. Berapa hari ini beredar sebuah video, ada seorang bapak naik di pesawat. Rupanya semua orang kenal bahwa bapak yang telah berjuang, menjadi berkat. Pesawat sebelum take off, semua petugas, kru pesawat, membawa bunga, memeluk dan mencium bapak itu. Wah, luar biasa. Saya nonton, wah, air mata saya turun. Karena bapak ini mungkin tidak kenal orang-orang yang datang. Tapi orang-orang semua kenal bahwa bapak ini telah berbuat sesuatu. Perkataan dan pekerjaan. Perkataan dan perbuatan. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita tentang 3 anak muda. Tiga-tiga lagi belajar bahasa Inggris, jadi juga lagi sok-sokan ngomong bahasa Inggris. Yang satu bilang begini, what is mine, I will keep it. Wih. Semua yang punya saya ini punya, saya akan tetap hanya untuk saya. Sifat yang begitu egoistis. Terus yang kedua lebih hebat lagi. What is yours is mine, I will rampok it. Ya. Wah, ini bahasa Inggrisnya lebih canggih. What is yours is mine, I will rampok it. Saya tidak tahu mereka ini di gereja mana. Dan yang ketiga dia bilang begini, ini dari Philadelphia ini. What is mine is a gift from God. I will share it. Ayo, 1, 2, 3. Little English, 1, 2, 3. What is mine is a gift from God. I will share it. Sekali lagi. What is mine is a gift from God. I will share it. Apa yang ada pada saya, perkataan yang penuh hikmat, berkat-berkat jasmani, ini semua dari Tuhan. Saya bersyukur dari masa muda, bekerja keras, melakukan yang terbaik. Sehingga terus-menerus diberikan tanggung jawab. Dan sampai hari ini dia penasehat lah di mana-mana karena sudah tua. Masih muda juga. Ya. Karena kepercayaan. Semua saudara, baik yang ada maupun yang ada di rumah masing-masing, ingat bahwa hidup saudara dan saya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kita diberikan kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Tadi dari awal sudah saya bilang, Allah kita, Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Tapi dia mau mengajak kita memakai kita. Mari kita benar-benar konsisten untuk melakukan yang terbaik, baik dalam perkataan maupun perbuatan, pekerjaan kita. Supaya Tuhan dipermuliakan. We do our best and God will do the rest. Apa yang punya saya adalah anugerah dari Tuhan. Saya mau share, saya mau berbagi. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kita sekalian diberkati.
Mari kita tundukkan kepala. Siapakah Anda saat ini? Dari ketiga pemuda tadi, apakah sikap hati saudara adalah pemuda yang pertama yang hanya mau memikirkan dirinya? Atau pemuda yang kedua yang bahkan bila perlu merampok yang punya orang lain? Atau ke pemuda yang ketiga menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan. Semua berkat adalah anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah dia benar-benar memberi untuk kemuliaan Tuhan. Dia talentanya, karunia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat bahwa hidup kita punya nilai. 5 roti dan 2 ikan itu punya nilai. Karena dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan COVID yang tidak menentu ini, biarlah hidup kita menjadi puji-pujian yang dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memahami dengan benar kebenaran-Mu. Ajar kami untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Sehingga baik perkataan maupun pekerjaan, perbuatan kami benar-benar menyukakan hati Tuhan. Kami percaya jika Tuhan dipermuliakan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di sini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Mul, Gembala Sidang, Ibu dan seluruh keluarga. Semua pengerja dalam jemaat ini Tuhan memberkati. Dan jadikan jemaat ini juga berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk teladan hidup dari Pak Mul dan Ibu dan bagi jemaat sekalian. Dan Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap melakukan jauh lebih banyak lagi dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Berkati kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Nusremas. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan keluarga dan pelayanan dimanapun Tuhan tugaskan Bapak melayani. Saudara-saudara, saya umumkan bahwa jam tayang kita, ibadah kita itu menjadi jam 10.30. Ini adalah latihan untuk kita coba minggu depan akan live streaming pada jam 10.30 ya. Doakan karena ini menuju kepada kembali kita bisa berkumpul di gereja kita. Kita akan lihat dalam 2-3 minggu ke depan. Tuhan memberkati saudara pun dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap setia ya, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dan tangkaplah setiap firman yang diwartakan dan saudara lakukan. Tahun ini adalah tahun tema besarnya berbuat baik. Dan berbuat baik dalam segala hal. Perkataan, pekerjaan kita lakukan yang terbaik supaya memiliki nilai yang tinggi. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan terus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mari kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Segala hormat, segala puji dan syukur hanya bagi Engkau saja. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu hari demi hari sampai saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan seluruh saudara-saudara kami yang mendengar dan menyaksikan ibadah siaran dari GSPDI Belesa ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan, kekuatan, semangat, dan selalu dibukakan jalan. Sehingga walaupun dunia dan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, penyertaan dan perlindungan-Mu akan ada bagi anak-anak Tuhan yang masih berharap dan mau melakukan perkataan yang baik, pekerjaan yang baik dalam hidupnya. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara. Kami percaya akan tingkap-tingkap langit yang akan dibukakan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pelihara bangsa Israel di padang gurun 40 tahun dengan mengirimkan berkat makanan, minuman. Kami percaya penyertaan Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ampuni kami seringkali kami keluar dari jalur Tuhan. Ampuni kami seringkali kami menolak akan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan yang memanggil kami tidak ada habis-habisnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu dan urapan yang khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nusremas. Berikan selalu kesehatan, sukacita. Jadikan beliau untuk menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang masih belum menentu. Berkati juga seluruh saudara-saudara kami yang telah melayani, baik para pemain musik, WL dan singer, baik juga multimedia, bagian sound, juga mereka yang melayani di sekolah minggu, di teens. Biarlah apa yang mereka kerjakan adalah satu pekerjaan yang baik. Dan perkataan mereka adalah perkataan firman, perkataan yang membawa kekuatan, perkataan yang membangun, bukan yang membawa keributan, perpecahan. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang khusus dimanapun saudara-saudara kami ini ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Berikan selalu kesehatan, hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinetnya, bahkan kepada TNI, Polri, BIN, untuk tetap menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya di tengah-tengah masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah-masalah lain di bangsa ini, semuanya masih di dalam kontrolnya Tuhan dan Engkau sendiri yang beracara. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom-Mu turun bagi bangsa kami, Shalom-Mu turun bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia, Shalom-Mu turun bagi kota Jakarta. Tuhan
pakai Bapak Gubernur dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk menjadikan kota Jakarta juga menjadi kota yang kuat dan bahkan bisa terbebas dari COVID-19. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, manapun mereka berada, selalu dalam penyertaan-Mu, memakai kami semua menjadi satu tubuh di dalam Kristus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang ada masalah. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan, terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, pengumuman gereja sebagaimana biasa hari Rabu ada ibadah doa jam 7.30 malam. Dan hari Kamis ada ibadah pendalaman firman juga jam 7.30 malam. Tetaplah semangat dan mari kita hadiri ibadah-ibadah itu untuk membangun iman percaya kita, dan saudara pasti akan menemukan hal-hal yang indah dari Tuhan. Ya, di hadapan saudara juga ada nomor-nomor rekening untuk persembahan saudara, taburan benih saudara yang diberkati Tuhan. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati, puji nama Tuhan.